Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aji Bagus Ari Prayogo. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang bioindikator pada pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah tumbuhan eceng gondok. Secara teoritis, tumbuhan eceng gondok merupakan salah satu tumbuhan yang dapat menyerap unsur hara. Sehingga tumbuhan ini dapat digunakan sebagai bioindikator untuk memeriksa penyebaran radionuklida dan depolutan pada limbah radioaktif. Kemampuan tumbuhan eceng gondok dalam menyerap zat-zat radioaktif mulai diselidiki. Penyelidikan ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan eceng gondok sebagai depolutan limbah nuklir. Salah satu yang telah dilakukan adalah pemanfaatan eceng gondok sebagai kolektor uranium yang merupakan salah satu limbah dari sebuah reaktor. Tumbuhan eceng gondok merupakan salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai bioindikator pencemaran lingkungan karena tumbuhan ini suka menyerap logam berat. Contoh logam berat yang biasanya diserap oleh tumbuhan eceng gondok yaitu nikel, merkuri, dan residu pestisida. Selain sebagai bioindikator pencemaran, tumbuhan ini berperan dalam penjernihan sungai loh teman-teman. Jadi di sini tumbuhan eceng gondok disebut sebagai bioakumulator karena dapat mengakumulasi logam berat. Menurut Syahrul 1998, tumbuhan eceng gondok dapat menyerap berbagai logam berat karena pada protoplasma dan jaringan eceng gondok terdapat ruang-ruang yang sangat besar. Di dalam sel tumbuhan eceng gondok terdapat asam amino berupa glisin, asam glutamat, protein, dan asam aspartat yang jumlahnya sangat besar. Juga terdapat gugus karboksilat dan gugus hidroksil yang mudah dalam membentuk senyawa kelat dengan logam berat yang berada di sekitar lingkungannya. Pada akar eceng gondok juga terdapat mikrobia rhizosfera yang dapat mengakumulasi logam berat juga. Menurut Surawiria 1993, mikrobia ini merupakan salah satu bentuk simbiosis antara bakteri dan jamur yang mampu melakukan pengurian terhadap bahan organik maupun anorganik yang ada di dalam air. Selain itu, mikrobia ini digunakan sebagai sumber nutrisi bagi eceng gondok itu sendiri. Samping itu juga, tumbuhan eceng gondok dapat mengubah tembaga anorganik menjadi tembaga yang organik, yang kemudian akan diserap oleh eceng gondok dan digunakan sebagai kofaktor. Nah, kofaktor ini akan digunakan oleh enzim plastosianin yang berguna dalam proses fotosintesis untuk merangsang pembelahan sel-sel eceng gondok. Hal ini yang menyebabkan eceng gondok tumbuh subur, meskipun jumlahnya melimpah karena arus air. Eceng gondok disebut juga sebagai tumbuhan emergen, yaitu tumbuhan yang dapat mengapung jika terdapat arus dan akan menancapkan akarnya jika berada di perairan yang dangkal. Tumbuhan eceng gondok juga dapat menurunkan kadar BOD loh teman-teman. Penurunan kadar BOD berupa partikel suspensi secara kimiawi, tetapi terjadi agak lambat dan dapat menyerap logam-logam berat seperti Cr, Pb, Hg, Ca, Cu, Fe, Mn, dan lain-lain. Kemampuan tumbuhan eceng gondok dalam mengeliminasi pencemaran logam berat ini dapat terjadi karena akarnya menyerap cemaran yang ada di dalam air yang terkontaminasi, sementara daun-daunnya terpapar ke udara. Secara morfologi, tumbuhan eceng gondok memiliki bentuk akar yang kompleks, yang mampu menyerap toksin dengan cepat di daerah perairan. Tanaman ini juga memiliki stomata yang berukuran 4x4 mikrometer, yang menyebabkan terjadinya fotosintesis dan absorpsi kontaminan dengan cepat. Pada tumbuhan eceng gondok, penyerapan pencemaran terjadi melalui 3 metode. Antara lain absorpsi melalui akar, absorpsi melalui daun, dan absorpsi pada bakteri yang terdapat di permukaan akar eceng gondok itu sendiri. Eceng gondok merupakan tumbuhan terbesar yang mengapung di perairan. Tumbuhan eceng gondok dapat berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Perkembangan secara vegetatif sering terjadi pada eceng gondok daripada perkembangan generatifnya. Pertumbuhan eceng gondok memerlukan cahaya yang cukup. Suhu optimum untuk pertumbuhannya adalah berkisar antara 27-30 derajat Celcius. Di daerah tropik, tumbuhan eceng gondok dapat berkembang dengan baik. Pertumbuhan eceng gondok dapat berhenti pada suhu di bawah 10 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius.
dan akan mati pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dan di atas 45 derajat Celcius dalam 48 jam. Faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan eceng gondok adalah pH. Eceng gondok lebih cocok pada pH berkisar antara 7 sampai 7,5. Jika pH lebih atau kurang, maka pertumbuhan tumbuhan eceng gondok akan terhambat. Eceng gondok memiliki keunggulan dalam kegiatan fotosintesis, penyediaan oksigen dan penyerapan sinar matahari. Bagian dinding permukaan akar, batang, dan daunnya memiliki lapisan yang sangat peka sehingga pada kedalaman yang ekstrim, yaitu sekitar 8 meter, masih mampu menyerap sinar matahari dan zat-zat yang terlarut di dalam air. Eceng gondok memiliki daun yang berbentuk bulat telur, ujungnya tumpul dan hampir bulat. Tulang daunnya membengkok dengan ukuran 7-25 cm dan permukaan atas daun banyak sekali dijumpai stomata. Eceng gondok memiliki akar serabut dan akar serabut tersebut dapat mengumpulkan lumpur loh. Lumpurnya akan melekat di antara akar-akar eceng gondok tersebut. Di belakang tudung akar atau yang biasa kita sebut dengan kaliptra akan membentuk sel-sel baru dan jaringan baru, yaitu jaringan meristem. Eceng gondok merupakan gulma perairan yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan berkembang biak secara cepat. Bunga eceng gondok berwarna ungu muda, dan biasanya bunga ini dimanfaatkan sebagai bunga potong. Tumbuhan eceng gondok memiliki manfaat dan kerugian loh teman-teman. Mempunyai sifat biologis sebagai penyaring air yang tercemar oleh berbagai bahan kimia yang dicemari oleh industri. Selain itu sebagai bahan penutup tanah, sebagai kompos dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Adapun kerugiannya yaitu menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam air, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen di dalam air. Selain itu juga dapat mengganggu transportasi lalu lintas di air.